Good morning, church. Welcome to FGF Bandung Online Service. Happy Sunday. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Enjoy the service, God bless you. Selamat beribadah. Siapkan hati kita, selamat beribadah. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Selamat beribadah. The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, We serve God who turns things around. Shalom jemaat AFGF Bandung, AFGF Batam, dan juga jemaat AFGF dari kota yang lain. Selamat datang di ibadah online pada hari ini. Saya percaya Anda semua akan diberkati melalui pujian penyembahan dan juga firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, kalau Anda membutuhkan informasi mengenai iCare atau iGrow, ataupun mengenai tentang gereja AFGF Bandung, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang ada di layar Anda. Mari kita akan berdoa bersama, buka hati kita lebar-lebar untuk ibadah pada hari ini. Bapa, kami bisa syukur buat hari ini, kami percaya bahwa apapun situasi dan keadaan kami yakin Kau ada bersama-sama dengan kami. Hari ini kami membuka hati kami lebar-lebar buat Engkau bicara secara pribadi buat kami semua Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu pada buat kami semua dan kami siap beribadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita sama-sama datang ke rumah Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita berikan yang terbaik bagi hadirat Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah,
Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kau beserta kami Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak ditinggikan di tempat ini, Yesus. You are worthy, worthy to be praised, oh God. Hallelujah, hallelujah. Worthy of every song we could ever sing, worthy of every praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. We'll live for you. Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. We'll live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your
pada hari ini kita juga akan mendoakan core team leader kita yang baru, Samuel dan Cindy dari Akel Furhat 1. Dan saya percaya ketika mereka memberi diri mereka untuk menjadi pemimpin, menjadi pengawas, dan juga untuk masuk dalam tim yang mengembalakan anggota-anggota Akel mereka, saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan mereka, maka hidup mereka lebih lagi dengan luar biasa. Mari kita akan berdoa bersama buat Samuel dan Cindy. Bapa, kami hari ini berdoa buat Samuel dan Cindy, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang mengurapi mereka, Engkau yang memakai hidup mereka dengan luar biasa. Ketika mereka membuka diri mereka untuk menjadi pemimpin, jadi orang yang akan mengawasi, bahkan memperhatikan domba-domba yang Tuhan percayakan di dalam Akel mereka. Kami berdoa supaya Tuhan memperbesar setiap kapasitas kepemimpinan mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka marifat, dan juga Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, dan Tuhan buat semua berhasil apa yang dikerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Samuel dan Cindy ke dalam tangan Tuhan, pakai hidup mereka, keluarga mereka dengan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Kita juga akan berdoa bersafahat pada hari ini. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera di layar Anda. Mari sama-sama kita berdoa untuk pokok doa kita. Bapak, kami berdoa saat ini buat jemaat Tuhan yang bergumul untuk operasi ring jantung maupun juga ginjal. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kehidupan mereka, Engkau ada menyertai segala proses yang mereka harus jalani. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan untuk diberikan kekuatan juga kesembuhan dari kanker payudara Tuhan. Kami berdoa untuk proses kemoterapinya bisa berjalan juga dengan baik dan campur tangan Tuhan ada di situ. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan pada masa kehamilan di saat kondisi seperti ini Tuhan. Kami berdoa berikan kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Dan juga jemaat Tuhan yang membutuhkan pemulihan hubungan keluarga, baik itu hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik maupun mantu dan mertua. Kami berdoa supaya Engkau ada di situ bersama-sama yang memberikan mencurahkan kasih-Mu, mempersatukan satu dengan yang lain. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa yang masih menjawab setiap doa kami Tuhan. Kami bersyukur buat jawaban doa yang Tuhan berikan, yaitu kesembuhan dan pertolongan yang ajaib untuk kesembuhan dari DB Tuhan. Bahkan juga demam 5 hari bisa sembuh dengan baik, dan juga bahkan usus buntu yang pecah bisa pulih dengan luar biasa. Bahkan kami juga ucap syukur buat Tuhan, buat jemaat Tuhan yang diterima dalam perkuliahannya dalam jurusan teknik perminyakan di ITB. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur buat jemaat Tuhan yang mendapatkan keturunan dan juga atas jawaban doa yang mereka nanti-nantikan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa yang mendengarkan dan menjawab setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Halo jemaat FJF Bandung, apa kabarnya nih? I pray kita semua sehat dan semangat ya. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kondisi kita sekarang ini, kita sangat memerlukan hikmat dari Tuhan. That's why, sesuai dengan tema kita di bulan ini, Wisdom Speaks, mari kita belajar mengenai hikmat lebih lagi. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti online service kami. Jika Anda tertarik untuk mengikuti komsel gereja ini, yaitu iCare, Anda bisa menghubungi hotline gereja berikut ini. Anda bisa mendapatkan Cutting Edge Magazine edisi terbaru bulan Juni dengan mendownloadnya di www.ifjfbandung.org. Pastikan Anda membacanya karena banyak konten yang bagus dan membangun. Anda bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini atau dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Puji Tuhan, pembangunan The House masih terus berjalan dengan baik. Sudah seperti apa ya The House sekarang? Nah, bagi Anda yang tergerak untuk terlibat dan mensupport pembangunan The House, bisa melalui nomor rekening berikut ini, kemudian konfirmasi ke nomor WA yang tertera di layar. Mau tahu informasi seputar IFJF Bandung? Yuk follow Instagram dan subscribe YouTube channel IFJF Bandung. Akan ada IG Live dengan narasumber-narasumber yang inspiring setiap minggunya, dan banyak konten lain yang menarik dan bermanfaat.
Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.ifjfbandung.org. Banyak banget loh hal positif yang bisa kita lakuin di rumah, antara lain berolahraga, memasak, berkebun, membaca buku, quality time dengan keluarga, dan belajar hal-hal baru. Kami mengucapkan terima kasih atas generosity Anda yang telah terlibat dalam program City Care. Bantuan masih bisa diberikan dan kami akan tetap memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. Tetap jaga kesehatan, sering mencuci tangan, memakai masker, patuhi himbauan pemerintah, dan kurangi keluar rumah jika tidak benar-benar diperlukan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Demikianlah Cutting Edge News minggu ini. Happy Sunday dan selamat beribadah. Hello Church! Minggu ini kita mau ngobrol lagi sama teman-teman kita yang batch lalu ikutan kelas serve. Ini sekarang kelompok yang 2. Just like last week, kita mau ngomongin tentang projectnya mereka. Kita mau ngobrol tentang apa yang mereka dapetin dari kelas ini. So, here we go. So, project apa yang dibuat di kelas serve ini sama kalian? Projectnya tuh kita bikin semacam project talk show antara moderator dan narasumber di bidang family dan business. Jadi kayak how to manage your business during COVID-19 and to build relationship in the new routines. Yang tujuannya itu untuk memberikan insight atau perspektif yang baru kepada pendengar kita. Karena kan selama di pandemi ini kayak banyak yang ke-affect-nya tuh mainly di bidang family sama bisnis gitu. Enzo, apa yang kamu dapetin nih dari project ini, sama project ini? Untuk belajar nge-lead diri sendiri sebelum kita bisa lead orang lain. Salah satu caranya dengan kayak kita tahu apa yang jadi kelebihan ataupun jadi kekurangan kita. Tiap orang itu punya cara masing-masing dalam satu hal gitu. Jadi kayak we know how to lead people with this background, we know how to treat people based on their karakter gitu sih. Project kita namanya 37 Degree. Kenapa 37 Degrees? Karena kami orang yang sehat dan bebas dari COVID-19 dengan suhu tubuh normal gitu. Jadi kita mau coba bikin konten YouTube video di mana ini project pertama kita. Kita bikin YouTube video yang narasumbernya berasal dari kelompok kita sendiri dan kita tuh ngomongin tentang relationship sama bisnis yang dampak dari COVID-19 ini supaya lebih relatable sama penontonnya gitu. Kenapa pilih medianya YouTube? Soalnya tadinya kita mau pilih antara Instagram atau Facebook atau yang lain atau YouTube. Tapi kita mikir kayak misalnya untuk di platform YouTube sendiri, karena kita ada search engine optimization, jadi itu lebih gampang buat kita untuk mencari sesuatu informasi atau video tertentu dengan topik kita tertentu. Dan itu dari YouTube itu lebih gampang untuk di-share dalam Instagram, kita bisa share juga di YouTube, dan kita bisa share juga dengan mudah di WhatsApp dan platform-platform sosial media yang lain. Jadi ada encouragement apa nih yang mau disampaikan buat orang-orang bisa ikutan kelas serve juga? Kelas ini bagus banget, jadi kalau bisa ikut-ikut aja, karena kita banyak belajar hal yang baru dari masing-masing leader, dari masing-masing anggota kelompok kita juga, dan kita juga banyak terberkati dengan hal-hal yang baru juga yang mungkin akan berguna di workplace kita dan di marketplace di mana kita ditempatkan. Yang pertama mengenai leadership gitu ya, dan leadershipnya juga kan memang banyak sekali tentang leadership gitu ya di dunia ini gitu ya. Tapi saya percaya yang workable itu yang berdasarkan firman Tuhan gitu ya. Terus yang kedua juga kita belajar mengenai teamwork gitu ya. Bagaimana juga kita melakukan teamwork yang baik, yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Dan yang terakhir juga kan kita belajar mengenai strength dan weakness kita gitu ya. Bagaimana sebenarnya kita menyingkapi gitu ya. Kan setiap orang pasti punya strength dan weakness. Dan itu sebenarnya yang perlu kita ketahui gitu ya. Dan 3 hal itu menurut aku sangat penting gitu ya. Oke, thank you banget semuanya untuk jawaban-jawaban yang luar biasa. Dan untuk Anda yang ingin juga melihat project dari grup kedua ini, kita ada namanya 37 Degrees Talk di YouTube. Dan bisa diakses, kita talk about family and we talk about business. Jadi kalian masih bisa nonton video ini di YouTube 37 Degrees Talk. So that's it from us. God bless you and happy Sunday, church!
Hello Church, Happy Sunday. Selamat ketemu lagi di hari Minggu, hari di mana kita memperingati setiap kalinya persekutuan di dalam Dia. Dan saya yakin sekali di bulan ini kita semuanya sedang craving, seluruh dunia sedang menantikan satu hal yang namanya wisdom. Dan kebijaksanaan merupakan sesuatu janji yang Tuhan berikan untuk anak-anaknya. Dan sungguh wisdom speaks, bahwa hikmat masih berbicara hingga hari ini dalam kehidupan kita semuanya. Untuk Anda yang belum melihat, belum membaca Cutting Edge Magazine digital, Anda bisa dapatkan dari link yang di bawah ini. Dan begitu banyak hal yang bisa membantu kehidupan kita hari demi hari, begitu banyak artikel yang menarik yang bisa Anda simak bersama-sama dengan keluarga. Dan hari ini masih sama, tema kita Wisdom Speaks atau hikmat berbicara, hikmat berkata-kata, hikmat bersuara, hikmat nyaring dalam kehidupan orang percaya. Dan hari ini saya ingin memberi judul kepada firman Tuhan, It is a big deal. It is a big deal. Ini merupakan sesuatu yang berharga, merupakan sesuatu yang ternyata besar. It is a big deal. Itu merupakan sebuah ungkapan di mana seringkali orang meremehkan sesuatu yang kecil, orang meremehkan sesuatu yang sederhana, ternyata it is a big deal. Saya pernah jalan sama anak-anak dan Naf menerima sebuah pamflet selebaran dari orang, sebuah restoran, mereka menjual makanan begitu, dan kemudian kita terima, dan kemudian pada awalnya kita nggak lihat, kita nggak even baca sama sekali, dan kemudian menjelang siang anak-anak lapar mau makan, dan kemudian kita bingung mau makan di mana. Tempat ini sebuah tempat yang kita nggak kenal, suatu kota yang asing buat kita. Dan kemudian tadi kan kita dapat pamflet, tadi kan kita dapat brosur, tadi kan kita dapat selebaran. Oh ternyata kelihatannya cukup menarik. Dan kemudian kita mampir di situ, kita makan. Dan ketika kita bayar, kita menunjukkan pamflet tadi, brosur tadi, ada diskon dan sebagainya. Dan ternyata diskonnya sangat besar, buat kami sangat besar, sangat berarti, ternyata jumlahnya sangat-sangat baik untuk hidup hemat dan sebagainya. Dan kita bilang setelah kita bayar, makanannya enak, kita senang, dan ternyata nggak gitu mahal setelah ada kupon itu. Ternyata ini a big deal. Itu merupakan sesuatu yang besar, itu merupakan sesuatu yang berarti. Jadi saya rasa dalam hidup ini kita diajarkan lewat firman Tuhan untuk never take things for granted, untuk tidak menganggap remeh apapun yang ada dalam kehidupan kita. Karena itu bisa terjadi yang kedepannya ternyata hal yang kita anggap remeh, it's a big deal, itu sesuatu yang besar. Dan hari ini saya mau kita membaca bersama-sama dari Matius 25. Matius 25 merupakan sebuah pasal yang penting karena yang ngomong ini Yesus sendiri. Jadi dia mengajarkan, dan dia mengajarkan tentang 5 gadis yang penuh dengan hikmat dan 5 gadis yang bodoh. Jadi istilah hikmat dan kebodohan di sini bukannya orang lain yang ngomong, tetapi Sang Firman sendiri, Yesus sendiri yang mendefinisikan antara hikmat dan kebodohan di Matius pasal 25. Dikatakan begini. Mulai dari ayat yang 1, saya akan bacakan sampai ayat yang ke-13 ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana, wise, penuh dengan wisdom, kebijaksanaan, hikmat. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi mereka sedang menantikan mempelai pria. Ini kan gambaran Yesus dan gerejanya, gambaran hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan 10 gadis ini adalah, kalau dibandingkan dengan kita, they are believers. Mereka adalah orang yang percaya. Mereka adalah orang yang ada di dalam Tuhan. Tapi ternyata di dalam Tuhan masih dibedakan antara orang yang berhikmat dengan orang yang kurang berhikmat atau tidak berhikmat. Tetapi ayat yang kelima, karena mempelai itu lama nggak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. It's a natural thing. Manusia, bahkan orang percaya, bisa lelah, bisa capek, dan kemudian bisa lose guard, bisa kehilangan sikap yang berjaga-jaga. Itu merupakan sesuatu yang natural, ternyata bisa terjadi. Bahkan Yesus sendiri berkata semua mereka tertidur, semua mereka terlelap. Tidak ada yang betul-betul pure, nggak salah ketika orang mengikuti Tuhan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ternyata mempelai pria datang. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti kami tidak cukup
Untuk kami maupun untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Wisdom speaks, artinya wisdom manifest, atau kebijaksanaan akan terlihat. Kebijaksanaan itu tidak bisa disembunyikan. Kebijaksanaan itu seperti emas yang semua orang nantinya akan mencarinya, semua orang ingin mendapatkannya. Dan doa saya adalah kita betul-betul mengalami yang namanya wisdom speaks. Dan di sini kita melihat bahwa tidak ada yang namanya hikmat itu tidak ada wujud nyatanya. Jadi di sini kita melihat bahwa kebijaksanaan itu akan terlihat dari yang namanya sikap dan perilaku, attitude and conduct. Jadi sikap kita mempengaruhi, perilaku kita juga mencerminkan hikmat apa yang ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kalau kita ngomong tentang sikap atau attitude, saya rasa ini sungguh-sungguh penting dalam kehidupan Anda dan saya. Karena begitu banyak hal dalam kehidupan orang Kristen, hikmat itu tidak terlihat karena sikapnya buruk atau attitude-nya buruk. Atau attitude-nya tidak mencerminkan apapun yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Dan ada satu orang bijak pernah berkata, if you have a poor attitude, life is going to be tough. Kalau engkau punya perilaku yang buruk, maka hidup itu akan seakan-akan menjadi jauh lebih berat dibanding daripada semestinya. Saya beberapa minggu ini ngobrol dengan satu orang teman, dia pilot, sekarang dia menjadi petani. Dan kemudian dia mengatakan bahwa attitude itu adalah istilah dari penerbangan. Dia bilang, oh ya, saya bilang attitude bukannya altitude, ketinggian. No, altitude memang betul ketinggian, tetapi attitude itu adalah posisi daripada hidung kapal dengan horizon atau cakrawala. Dia bilang attitude itu namanya. Dan kalau misalnya dia mau aman, maka setidaknya ujung daripada hidung daripada pesawat harus sejajar dengan cakrawala, atau kalau dia mau tambah ketinggiannya maka dia naik sedikit. Jadi dia bilang kalau pesawat mengalami namanya attitude yang turun atau hidungnya itu turun, dan secara nggak sadar maka hidungnya menghadap ke bawah, attitude-nya sedang ke bawah, maka lama-lama kalau dibiarkan ya pesawat itu akan crash, pesawat itu akan jatuh dan kemudian akan mengalami celaka. Jadi dikatakan bahwa betul, if you have a poor attitude, life is going to be tough. Dan saya rasa betul ya. Kalau di dalam kamusnya dalam bahasa Inggris dikatakan attitude itu apa sih, sikap itu apa sih? Attitude itu adalah the way of thinking, cara berpikir, dan kemudian akan dimanifestasikan dengan the way you behavior, bagaimana nantinya untuk bertindak, berperilaku, dan kemudian can be seen by badly stature. Orang yang punya bad attitude, orang yang punya sikap yang buruk akan kelihatan dari bahasa tubuhnya. Saya ingat waktu saya SD, saya ada di sebuah kelas, dan kemudian setiap ada kesempatan guru itu menghukum saya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Saya lagi nggak ngobrol, saya lagi nggak ngisengin orang dan sebagainya. Tapi dia hukum aja begitu. Dan pada waktu zaman saya kecil, hukuman di sekolah itu jauh lebih keras dibanding sekarang gitu. Kadang-kadang physical, kadang-kadang pukul dan sebagainya. Dan kemudian saya tanya sama ibu, salah saya apa? Dia bilang bahwa gaya bahasa tubuh kamu saya nggak suka. Gitu. Dan kemudian saya menyadari, karena saya mungkin gak suka juga dengan dia, saya gak suka dengan pelajaran dia, gaya tubuh saya betul-betul mencerminkan apa dalam hati saya. Saya mungkin cuek, saya mungkin mencibir tanpa saya sadari, mungkin saya ngeliatin dia dengan malas, mungkin saya melihatin dia juga dengan tampang yang sinis dan sebagainya, sehingga my attitude shows, sikap saya, apa yang ada dalam hati saya itu benar-benar terpancar keluar. Dan saya rasa itu betul dalam kehidupan Anda dan saya. Seringkali kita ini tidak mendapatkan apapun yang terbaik karena kita memancarkan sesuatu yang mungkin repel atau berlawanan dengan apapun yang baik yang Tuhan sedang persiapkan dalam kehidupan Anda dan saya. Satu orang Presiden Amerika yang terkenal, Thomas Jefferson, dia berkata begini, nothing can stop the man with the right attitude from achieving his goal. Nothing on earth can help a man with a wrong attitude. Dikatakan di dunia ini nggak ada yang bisa stop orang yang punya sikap yang baik, tetapi nggak ada yang bisa bantu orang dengan sikap yang buruk.
Dan saya rasa itu betul dalam kehidupan Anda dan saya. Dan di sini kita melihat bahwa 5 gadis yang bodoh ini mempunyai sikap di mana yang penting saya di situ. Yang penting saya ada. Yang penting saya action. Kelihatannya bawa lampu, kelihatannya saya action bawa pelita, kelihatannya saya action untuk siap-siap menyambut mempelai pria. Tetapi siap-siap ya nggak perlu siap-siap. Yang penting saya kelihatannya siap. Yang penting saya kelihatannya sedang menanti-nantikan dengan rajin. Dan di situ saya rasa attitude problem yang ada. Yang problem adalah bukan kurangnya minyak, yang kurang di situ adalah attitude-nya. Jadi wisdom, kebijaksanaan seringkali terpancar lewat attitude, lewat sikap dari Anda dan saya. Dan seringkali orang Kristen berkata bahwa yang penting saya sudah selamat, yang penting saya sudah terima Tuhan, yang lain baik-baik saja, yang lain biarkan saya berjalan dengan alamiah, yang lain biarkan saja nanti berubah sendiri. Saya rasa Yesus nggak cuma dalam sebuah pekerjaan ingin menyelamatkan kita dari maut. Tetapi Tuhan ingin ada perkembangan ilahi dalam kehidupan Anda dan saya. Karena Jesus has changed our stature, not just our status. Tapi seringkali orang percaya hanya memperhatikan status dia, yang penting saya selamat, yang penting namanya saya orang Kristen, yang penting saya terlihat datang ke gereja dan sebagainya, meskipun itu semuanya baik, tetapi bukan hanya status yang penting, but your stature, cara kita berdiri, cara kita memandang, cara kita hidup, cara kita berjalan, cara kita berlari, cara kita berucap, cara kita berpikir, itu semuanya penting, bukan hanya status, tetapi stature. Stature artinya sebagaimana tegap engkau berdiri, begitu. Dan Tuhan memperhatikan hal itu dalam kehidupan Anda dan saya. Wisdom selalu related, kebijaksanaan selalu berhubungan dengan attitude, sikap dari Anda dan saya. Ada seorang penguasa dari sebuah kerajaan di Yunani namanya Makedonia. Kerajaan Macedon saat itu diperintah oleh seorang raja yang sangat muda namanya Alexander. Dan ketika kita tahu sekarang dia menjadi seorang raja yang besar namanya Alexander the Great. Dan dia membuat begitu banyak kota. Anda tahu dia namai kotanya apa? Dia namai kotanya Alexandria. Sesuai dengan namanya dia. Dan suatu kali dia berkata bahwa musuh akan menyerang malam-malam. Jadi saya minta kalau memang shiftnya malam, tentara yang jaga malam, gak boleh ada yang tidur. Semua harus siaga, semua harus betul-betul mempersiapkan senjata dan kemudian siap untuk bertempur. Dan kemudian betul malam-malam dia cek, dia keliling pasukan dia, dan kemudian dia menemukan ada seorang prajurit yang sedang tidur. Dan kemudian dia kesal sekali karena dia memberikan perintah yang cukup jelas, semua orang gak boleh tidur, harus berjaga malam itu. Dan kemudian dia bangunkan prajurit yang tidur, dan kemudian dia katakan, "Hei, kamu kan sudah dikasih tahu, gak boleh tidur." Dan kemudian dia tanya, "Hei prajurit, nama kamu siapa?" Dan kemudian prajurit ini menjawab, prajurit ini kaget, dan kemudian prajurit muda ini menjawab, "Nama saya Alexander." Namanya sama, karena Alexander merupakan sebuah nama yang umum sekali. Dan kemudian Alexander tertegun sebentar, Raja Alexander tertegun, dan kemudian dia melihat kepada prajurit ini yang namanya sama dengan dia. Dan kemudian dia berkata sebuah kata-kata yang menjadi quote hingga hari ini. Dia katakan, "Either change your name or live up to your name." Dia katakan, kalau kamu nggak bisa hidup seperti seorang Alexander, mendingan kamu ganti nama. Dan saya rasa itu betul ya, itu betul. Shakespeare pernah berkata, "What's in the name?" Dalam nama ada apa? In the name it's everything. Nah, nama kita mencerminkan segala sesuatu. What's in the name? Everything is in the name. Segala sesuatu yang baik atau yang buruk ada dalam sebuah nama. Saya pernah mengalami waktu bepergian bersama satu orang anggota keluarga. Dan kemudian tiap kali kita ke airport, tiap kali kita ke imigrasi, dan dia bilang, "Oh, namanya sama dengan yang dicekal sama KPK," dia bilang begitu. Sehingga kami harus ke kantor sebentar untuk klarifikasi. Ya, orangnya beda, namanya aja sama. Dan umurnya beda, fotonya beda, sidik jarinya beda. Tetapi harus mengalami klarifikasi. Dan itu hassle sekali. Dan ternyata nama itu ada di sistem daripada imigrasi Indonesia selama 1 tahun. Sehingga 1 tahun kemanapun harus cek dulu. Oh maaf, namanya dalam pencekalan. Harus sidik jari lagi, harus di-compare lagi fotonya dan sebagainya. Fine sih, gak masalah sih, cuman menyebalkan saja. What's in the name? Everything is in the name. Dan saya rasa hari ini kita juga menyadari ya, kalau dulu 10 gadis ini ketika mereka menjadi pendamping daripada mempelai pria, they will share the name. Mereka akan berkata bukan hanya saya kenal kepada mempelai pria,
tetapi mereka menjadi kerabat atau keluarga yang bisa diasosiasikan namanya dengan mempelai pria. Dengan mereka nggak siap dalam menunggu mempelai pria, artinya mereka berkata, what's in the name? Buat apa? Dan saya rasa ini penting dalam kehidupan Anda dan saya. Kita share satu nama yang luar biasa. Bahkan Alkitab mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain daripada nama Dia. Dan dikatakan bahwa segala lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku under that name, di bawah nama itu. Nama siapa? Nama Yesus. We share the name. Dan saya rasa kalau memang kita share nama Yesus ada dalam kehidupan kita, bahkan Kristen itu artinya Kristus kecil, atau imitator of Christ, atau orang yang meniru-niru sikapnya Kristus, maka either change your name or live up to your name. Dan saya rasa sungguh ketika saya melihat ini, saya berkata, wow Tuhan, saya ingin jadi bijaksana. Kenapa saya mau jadi bijaksana? Karena saya share your name. Saya berbagi nama dengan Engkau. Dan saat ini kita melihat ya begitu banyak akun palsu di Twitter dan sebagainya, begitu banyak orang yang memakai samaran yang lain, begitu banyak orang memakai foto yang lain untuk sebagai dia punya bio dan sebagainya. Dan kita hidup dalam dunia yang kadang-kadang penuh dengan kepalsuan. Dan saya katakan bahwa it's easy to change your status on your bio, it takes discipline to change your inner man. Dan saya rasa hari ini nggak cuma sekedar kita klik jadi orang percaya, KTP kita Kristen. Tetapi sungguh-sungguh bukan hanya sekedar biodata, bukan hanya sekedar nama, alamat, pekerjaan, agama dan sebagainya, tetapi sungguh inner man kita, manusia batiniah kita, Tuhan pengen ubahkan. Dan marilah kita menjadi bijaksana karena kita ini share the name, nama Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan saya ingat anak-anak waktu masih kecil mereka pengen pakai baju saya, atau Didi waktu kecil pengen pakai baju Naf. Bahkan sampai hari ini anak laki-laki saya yang kedua badannya sama besar, dia seringkali memakai pakaian saya tanpa meminta izin karena ukuran kami sama. Dan saya mengerti, dan ketika saya melihat itu maka saya tertawa karena semua anak pengen menjadi seperti dia punya parents, punya image atau serupa dan segambar dengan orang tuanya begitu. Demikian juga dengan Anda dan saya. Saya rasa adalah sesuatu yang naluriah, sesuatu yang otomatis. Sebetulnya ketika kita menerima Tuhan, maka kita mau menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Dan saya berdoa ini merupakan goal dari Anda dan saya, karena kita satu nama dengan Dia, kita mempertahankan nama itu dengan baik. Dan butuh waktu untuk anak itu menjadi tumbuh besar sampai dia bisa memakai pakaian orang tuanya. Demikian juga dengan kehidupan Anda dan saya. Salvation is instant, sanctification is a process. Keselamatan itu ketika kita terima Tuhan Yesus instan, kita dapatkan yang namanya keselamatan. Tetapi sanctification yang namanya proses pengudusan, proses menjadi makin lama makin berhikmat, itu membutuhkan waktu yang mungkin sangat panjang sekali. Saya senang karena beberapa bulan ini bisa ikutan berbagai macam diskusi online, Zoom online, meeting online, persekutuan doa online dengan bukan hanya di Bandung tapi beberapa kota-kota yang lain. Dan beberapa minggu yang lalu ada satu orang, rupanya dia mengenali saya, rupanya dia pernah mendengar ketika saya memberitakan firman Tuhan di kota dia. Dan kemudian dia katakan, ini Pak, saya 5 tahun yang lalu setelah Bapak khotbah saya ketemuin Bapak untuk ngobrol. Saya katakan, sorry saya lupa ngobrol apa. Dia katakan 5 tahun yang lalu saya bingung dengan bisnis saya. Karena saya itu berpikir 5 tahun yang lalu bahwa semua yang saya lakukan dalam bisnis itu ethically wrong. Secara etis itu nggak bener lah. Secara etis yang saya lakukan dalam bisnis itu tidak memuliakan Tuhan dan mendukakan Tuhan. Dan kemudian saya tanya balik sama dia, waktu itu saya ngomong apa? Saya kasih jawaban apa kepada Bapak? Dan kemudian dia bilang, Pastor Sam cuma bilang, pray about it and walk in it. Doakan, jalankan. Doakan, jalankan. Doakan, ikuti firman Tuhan dan kemudian jalankan. Dan kemudian dia katakan, 5 tahun telah berlalu Pak. Pelan-pelan, sedikit-sedikit saya doakan, saya jalankan, saya doakan, saya jalankan. Dan saya bisa katakan, dia bilang, hari ini bisnis saya free dari segala macam hal yang secara etik yang dulu saya lakukan salah. Sekarang saya katakan bisnis saya free dari segala macam hal yang begitu. Dan kemudian saya bilang, wow, senang ya Pak. Iya, ternyata tanpa melakukan hal begitu saya masih hidup, saya masih makan, bahkan lebih dari hanya sekedar survive. Dia bilang begitu. Dan dia berkata begini yang penting buat saya. Dia bilang, yang saya senang, dia bilang, anak-anak saya baru lulus kuliah dan kemudian mulai masuk ke dalam bisnis, mulai melanjutkan pekerjaan, dan ini anak-anak dia yang berkata bahwa, oh Pak,
You are a righteous man. Pah, kamu ini orang benar. Dan saya rasa merupakan kebanggaan yang luar biasa kalau sampai keluarga sendiri berkata, kamu orang benar. Tetapi gak langsung terjadi, dalam 5 tahun terjadi yang namanya sanctification. Saya berdoa kita semua jadi orang yang berhikmat. Mulai dari hari ini, kita membawa namanya, kita punya attitude yang baru. Dan kemudian kita mengalami yang namanya sanctification, proses pengudusan. Mungkin lama buat banyak orang, mungkin sebentar buat sedikit orang. Tetapi marilah kita jalankan mulai hari ini. Karena apa? Now that you know your position, you better change your practice. Since you know your position, posisi Anda apa? Posisi Anda anak Tuhan. Posisi Anda adalah orang yang membawa namanya Dia. You better change your practice. Apapun yang Yesus gak mungkin lakukan, jangan lakukan. Dan saya rasa itu membawa kepada hal yang indah dalam kehidupan Anda dan saya. Karena kekristenan bukan cuma urusan keselamatan. Jangan sampai kita berkata, oh, tempat saya sudah secure kok di sorga, tempat saya sudah secure di atas sana. Tapi hari ini saya mau katakan, you might be seated there, but you are walking here. Anda masih berjalan di sini. Dan kelihatan orang berhikmat atau bodoh dari apa? Dari cara dia berjalan, dari attitude dia, dari perilaku dia, dari pola pikir dia, dari sikap dia. Dan saya rasa betul-betul hari ini saya berdoa, setiap dari kita mempunyai satu self-evaluation di musim ini. Ketika Anda tahu Anda diangkat sesuai dengan nama itu, ketika Anda tahu ada satu elevasi dalam status. Gadis-gadis 10 itu berarti dia menyambut seorang bangsawan, seorang yang besar. Dan dia harusnya tahu gadis-gadis itu ketika mereka menyambut raja itu datang, maka status mereka lebih tinggi. Seharusnya mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang big deal, sesuatu yang besar. Dan saya berdoa di musim ini ketika Anda tahu ada satu elevasi dalam status Anda, maka pola cara pandang, cara berpikir, dan kemudian cara bertindak kita mengalami perubahan. Baik, kata pada teman saya yang pilot, dia bilang, oh ketika pesawat itu lepas landas, maka harus ada perspektif yang berubah, dia bilang. Kalau pesawat itu masih di bawah, maka segala sesuatu yang besar harus kita perhatikan. Segala sesuatu, runway-nya, jalanannya, dan kemudian menaranya di mana, dan sebagainya, dan kemudian bendera yang untuk menunjukkan kekuatan angin, kita harus perhatikan, dia bilang begitu. Tetapi ketika di atas, yang besar-besar tadinya di bawah itu kan menjadi kecil. Rumah menjadi kecil, mobil menjadi kecil, gedung menjadi kecil, bahkan pulau-pulau menjadi kecil. Tetapi di atas sana hal yang kecil-kecil harus diperhatikan. Di atas sana ada namanya instrumen. Ketinggiannya, tekanan udaranya, dan kemudian kecepatan anginnya, dan sebagainya. Bahan bakar tinggal berapa. Sesuatu yang kecil-kecil ini menjadi sangat penting. Dan saya berdoa, hari ini Anda betul-betul serius berpikir bahwa begitu banyak hal dalam kehidupan Anda dan saya di dalam Tuhan, sebetulnya it is a big deal. Itu merupakan sesuatu yang penting, itu sesuatu yang besar di dalam kehidupan Anda dan saya. Karena God is not a thing you think about. Tuhan itu bukannya sekedar sesuatu yang Anda pikirkan sambil lalu dalam kehidupan ini. Seringkali dalam kehidupan kita meremehkan Tuhan. Seperti wanita-wanita, perempuan-perempuan yang bodoh ini. Yang penting dia akan lewat juga. Raja ini akan datang. Saya siap-siap apa enggak akan sama saja. Saya rasa ada perbedaan yang besar antara orang-orang yang betul-betul menghormati dia dan orang-orang yang menganggap dia hanya sambil lalu saja. Dan saya melihat seringkali orang percaya sama Tuhan, tetapi tidak menghormati Tuhan. Begitu. Contoh yang paling mudah, saya seringkali orang datang dan kemudian bertanya, Pastor, tolong doakan dong. Coba yuk kita sama-sama sepakat kalau memang ini kehendak Tuhan. Boleh, mau doain apa? Ya saya ada pekerjaan di luar kota dan saya harus pindah dan sebagainya. Dan kemudian saya tanya sama dia, terus apa yang sudah kamu lakukan? Oh, saya sudah beli tiket sih untuk minggu depan, dia bilang. Saya bilang, ngapain kamu minta didoakan? You already decided, kamu sudah memutuskan. Kamu sudah membeli tiketnya, kamu udah persiapan. Dan ini kamu bukannya mau involving God, you are informing God. Begitu. Dan seringkali saya begitu. Seringkali banyak orang begitu. Anak-anak saya baru ngomong dengan mereka bulan yang lalu. Hey, jangan cuma informing God, involving God. Ikut sertakan Tuhan dalam apapun yang kamu kerjakan. Dan ketika kita involve God, ketika kita melibatkan Tuhan, maka dia ikut bertanggung jawab dalam kehidupan Anda dan saya. Tapi ketika kita hanya informing God, hanya kasih tahu Tuhan, dan kemudian seringkali orang terus minta pertanggungjawaban dari Tuhan. Tuhan, kok ini yang terjadi? Tuhan bilang, saya nggak tahu apa-apa. Dari awal kamu nggak ngomong apa-apa sama saya.
Dan saya rasa itu betul, saudara. Ketika kita menyandang namanya, kita menjadi bijaksana, dia bukan pribadi yang layak untuk disepelekan. It's a big deal untuk betul-betul menyadari bahwa dia ingin terlibat langsung dan membantu dalam setiap aspek kehidupan Anda dan saya. Sehingga apa yang terjadi ketika perempuan-perempuan yang bodoh ini mereka tidak memakai hikmat? Yang terjadi adalah tidak ada terang dalam kehidupan mereka. Suluh mereka, pelita mereka padam dengan cepat sekali. Dan pada momen di mana butuh terang, di situ tidak ada terang. Mereka kehilangan the light. Nah, saya berdoa hidup kita menjaga hati kita menjaga attitude kita menjaga perilaku, behavior kita semuanya. Dan kemudian ketika memang dalam hidup ini butuh terang, saya berdoa ada terang dalam kehidupan Anda dan saya. Yuk, sama-sama perhatikan terangnya kita, sama-sama perhatikan cahayanya kita. Karena di sini hikmat sama dengan terang dalam kegelapan ternyata. Yesus sendiri yang memberikan ilustrasi yang demikian. Dan saya rasa ini adalah musim betul. Inilah musim di mana Tuhan ingin menerangi kehidupan kita. Banyak orang ngomong new normal, new normal. New normal bukan cuma cuci tangan, pakai masker kemana-mana, jaga jarak saja. No, saya rasa kita butuh bukan hanya new normal, kita butuh new wisdom. Kita butuh new light, kita butuh sebuah cahaya yang baru. Dan hari ini yuk kita sama-sama yuk. Sama-sama belajar untuk embrace, belajar untuk menyukai, belajar untuk menikmati, belajar untuk menangkap terang yang daripada Tuhan. Dan saya rasa musim-musim ini, jangan sampai nanti kita keluar rumah dan kemudian menjadi aktif tanpa menanggalkan apapun yang perlu ditanggalkan dalam musim ini. Saya berdoa, apapun yang perlu ditanggalkan, apapun yang perlu dirubah, apapun yang dimana kita perlu bertobat sebelum nanti kita boleh keluar rumah dengan bebas, ayo kita urusin yuk. Karena saya yakin sekali whatever remains hidden remains unhealed. Apapun yang masih disembunyikan, sulit untuk mengalami kesembuhan. Dan saya rasa itu betul. Kemarin saya membaca sebuah artikel yang cukup menarik sekali. Dia berkata bahwa buah-buahan yang ditaruh dalam chiller, dalam kulkas, dan kemudian kalau kita tutup kulkas kan lampunya mati. Dia bilang bandingkan dengan buah yang hanya didinginkan saja. Mungkin chillernya terbuka, yang atasnya bisa masih ada cahaya apapun, nggak perlu cahaya matahari, cahaya ruangan pun ada. Dia bilang bahwa tingkat kebusukan dalam buah yang disimpan dalam gelap lebih cepat, lebih tinggi tingkat kebusukannya dibanding buah yang disimpan di tempat yang sejuk dan tetapi ada terang, masih ada terang. Jadi saya rasa betul ya di sini ya, gelap itu menimbulkan distorsi. Bahkan kemarin di YouTube ada perbandingannya antara buah yang disimpan dalam chiller yang gelap dan kemudian dalam chiller yang terang. Chiller yang gelap dalam waktu sekian lama itu ada jamuran, moldy. Dan ketika sesuatu yang tidak dibawa kepada terang, sesuatu yang disimpan dalam gelap, akan ada sesuatu yang aneh-aneh yang malah bertumbuh di situ. Nah, saya rasa betul ya, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kita diajarkan untuk berjemur tiap pagi kalau kita bisa, dan kemudian saya juga belajar menanam ini, menanam itu, dan betul, terang itu menyembuhkan, terang itu menumbuhkan, dibanding kita simpan segala sesuatu dalam kegelapan. Dan saya berdoa setiap dari kita menjadi bijaksana. Apapun di mana kita tahu di mana Tuhan mau kita berubah, marilah kita berubah. Dan di sini saya juga berpikir ya, seringkali kalau misalnya waktu malam, waktu camping, misalnya nggak ada lampu, nggak ada penerangan, dan kemudian kita memaksakan mata kita melihat dalam gelap. Lama-lama kan mata kita kan terbiasa dalam gelap, sehingga kita yang tadinya tidak terlihat jadi terlihat, dan kita merasa oh fine saja gelap, nggak ada masalah kok gelap. Tapi hari ini saya berdoa, Anda dan saya di musim ini, marilah kita meminta hikmat dari Tuhan. Kalau memang dalam kehidupan kita selama ini ada kegelapan, baiklah kita mengakui bahwa itu gelap. Jangan menjadi orang yang adjust your eyes to darkness. Jangan sampai jadi orang yang malah Anda mengatur mata Anda supaya bisa melihat dalam gelap, dan kemudian Anda bilang, oh gelap it's okay kok. Saya masih bisa hidup dalam gelap, saya masih bisa bernafas dalam gelap, saya masih bisa beraktivitas dalam gelap. Hey, saya rasa hari ini Tuhan pengen supaya bukan hanya Anda bisa melihat dengan baik, tetapi supaya Anda bisa melihat Tuhan. Dan seringkali orang bilang, oh kalau saya hidup dalam terang nanti orang bisa ngelihat dong saya sebenarnya apa dan bagaimana sifatnya yang sebenarnya. Kalau saya dalam terang nanti Tuhan bisa lihat dong saya aslinya kayak gimana. Saya mau kasih tahu, Tuhan sudah tahu Anda aslinya kayak gimana, dan Dia tetap mengasihi Anda. Dan marilah kita berusaha, mencoba, berjuang, penuh disiplin untuk bisa hidup di dalam terang, karena He already knows who you are. Dia sudah tahu siapa Anda, Dia sudah tahu siapa saya, dan
Tuhan mengundang, Tuhan memanggil. Segala sesuatu yang ada dalam gelap harus dibawa kepada terang yang ajaib. Dan saya yakin hari ini Yesus sendiri memanggil kita semuanya. Dan dia berkata, I want to reveal it so I can heal it. Kalau ada sesuatu yang dibukakan oleh terangnya dalam kehidupanmu supaya Anda bertobat, ayo bertobat. Ayo kembali kepada Tuhan. Ayo kembali kepada jalannya yang ajaib. Dan apa yang bisa membuat kita dalam kehidupan kita instan ada terang? Kita boleh kasih tahu, yaitu firman Tuhan sendiri. Karena itu pemazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya mau tutup dengan Paulus ngomong sesuatu di Efesus, sesuatu yang luar biasa. Saya yakin ini merupakan sebuah bagian daripada pengajaran tentang hikmat yang Paulus ajarkan pada jemaat gereja mula-mula di Efesus. Dan kemudian dikatakan itu di Efesus 5 ayat 15 sampai 17, saya akan baca pelan-pelan, dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? How you live. Perhatikan dengan seksama. Raihlah hikmat. Bagaimana untuk kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Seperti orang yang wise. Seperti orang yang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena ternyata ada time limit untuk menjadi wise. Tetapi there is no limit to be foolish. Tetapi nggak ada batasnya untuk menjadi bodoh. Tapi ada waktu, window of opportunity untuk menjadi wise. Kalau tadi perempuan yang bodoh mereka pergi sebelumnya sebentar saja untuk membeli minyak, maka mereka punya minyak. Tapi that time period, waktu itu mereka nggak pakai. Sehingga dikatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Atau dalam bahasa aslinya hari-hari ini blinding, membutakan, menggelapkan, nggak bisa bikin orang lihat. Dan dikatakan ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan saya rasa ini penting dalam kehidupan Anda dan saya. Kenapa Tuhan mau supaya kita maju? Kenapa Tuhan mau supaya kita mengerti kehendak Dia? Karena kita share His name. Karena kita ini share, berbagi nama dengan Yesus sendiri. Saya bacakan versi yang The Message Bible dari ayat-ayat yang sama. Dan ini merupakan kata-kata yang penuh dengan menohok dalam kehidupan saya pribadi. Efesus 5 ayat 12 sampai 16 The Message Bible yang baru kita baca dalam bahasa Indonesia. Dikatakan beginian. Begini. It's a scandal when people waste their lives on things they must do in the darkness. Merupakan suatu kesia-siaan, skandal kalau orang harus melakukan sesuatu dalam kegelapan where no one else will see. Ketika orang lain nggak bisa melihat. Itu bukan merupakan sesuatu yang bijaksana untuk dilakukan. Rip the cover of those frauds. Baiklah kita menyingkirkan segala macam topeng yang penuh dengan segala macam penipuan itu and see how attractive they look in the light of Christ. Dan lihat ternyata hidup ini kalau penuh dengan hikmat, kalau dibawa kepada sinarnya Kristus, hidup ini menjadi atraktif. Hidup ini menjadi begitu menarik, hidup ini menjadi begitu indah, hidup ini menjadi begitu luar biasa. Dan kemudian dia katakan begini, wake up from your sleep, bangun dari tidur, climb out of your coffins, keluar dari peti matimu, Christ will show you the light. Yesus sendiri, Kristus sendiri akan memberikan kepadamu cahayanya. So watch your step, diperhatikan langkahmu. Use your head, pakai otak, pakai kepalamu, pakai hikmatmu. Make the most of every chance you get. Setiap kesempatan yang ada untuk jadi berhikmat, untuk pergi kepada terangnya, pergunakan itu, lakukan itu. These are desperate times. Ini merupakan waktu yang desperado banget, waktu yang betul-betul ayo harus digunakan. Karena mungkin gak terjadi lagi waktu yang seperti ini untuk menjadi berhikmat. Anda tahu, akhir daripada semuanya itu, perempuan-perempuan yang bijaksana masuk di dalam upacara pernikahan. Upacara pernikahan untuk orang Yahudi dan orang Kristen merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena di situ oleh orang yang nantinya officiate untuk yang nanti memberkati pernikahan itu akan diucapkan 7 berkat, Sheva Barokhat, untuk bukan hanya mempelai pria wanita, tetapi untuk semua yang hadir di ruangan itu dijanjikan 7 berkat dari Tuhan. Dan orang perempuan-perempuan yang bodoh yang gak punya minyak, mereka miss the 7 blessings yang ada di dalam pernikahan itu. Sheva Barokhat namanya merupakan sebuah doa yang dibawakan oleh orang yang officiate the wedding yang isinya ada 7. Yang pertama, you will have love. Akan ada kasih. Dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam apapun yang Anda pegang. Yang kedua, you will have a loving home.
Saya berdoa ya, 7 hal ini menjadi milik dari Anda dan saya, orang-orang yang memilih untuk berhikmat dalam Dia. You have a loving home. Anda mempunyai rumah yang penuh dengan cinta kasih. Kalau Anda pulang rumah, Anda rasanya, iya, ini rumah saya. Masa bodoh mau rumah besar, rumah kecil, rumah katanya indah, arsitektur atau biasa saja, nggak masalah ya. A home, homey, rasa betah itu dari Tuhan. Yang ketiga, humor and play. Menjadi tertawa sangat mudah dalam keluarga saya. Untuk menjadi tertawa dan untuk bermain itu menjadi sesuatu yang sangat mudah sekali. Yang keempat, yang dari tadi kita ngomongin, wisdom. You have wisdom in your life. Anda akan punya kebijaksanaan dalam kehidupanmu. Yang kelima, health. Suatu kesehatan. Ini doa udah ribuan tahun. Bahkan zaman Yesus dalam perkawinan di Kana, pasti doa ini diucapkan. Health, ada satu kesehatan. Yang keenam, art, beauty, and creativity. Keluarga, rumah menjadi penuh dengan satu seni, budaya, kreativitas yang ada. Anak-anak menjadi kreatif, anak-anak menjadi bisa menciptakan sebuah keindahan untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Dan yang ketujuh, community, berkat komunitas, berkat ada dalam sebuah kelompok. Karena di situ dikatakan you are a part of a bigger circle. Engkau adalah bagian dari sebuah kelompok yang sangat besar. Jadi no man is an island, gak ada orang yang bisa hidup sendiri, gak ada keluarga yang bisa hidup sendiri. Anda menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, rencana Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan Anda dan saya. Dan saya berdoa 7 hal ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Orang-orang, keluarga, bisnis, usaha yang mau untuk menjalankan hikmat Tuhan, mencarinya dan berkata, oh Tuhan, ternyata ikut Engkau, bersama dengan Engkau, it's a big deal. Ternyata itu merupakan sesuatu yang besar. It's not a small deal. Bukan sesuatu yang layak untuk diremehkan. Tapi hikmat dari Tuhan, the wisdom from the Lord is indeed a big deal in our lives. Bapak surga, aku berdoa, Engkau curahkan hikmat kepada kami yang rindu akan Engkau. Kami berdoa ya Bapak, saat ini kami tahu bahwa rencana-Mu nyata dan dahsyat dalam kehidupan kami karena we share your name. Tidak ada rencana Tuhan yang terlalu kecil dalam kehidupan kami, tapi Engkau merencanakan perkara yang besar. Untuk itu kami juga butuh hikmat yang besar. Di musim ini Tuhan, ketika kami keluar dari rumah kami dalam 1 bulan ini, 2 bulan ini menghadapi namanya new normal, we need new wisdom. Ajar kami ya Tuhan, ketika kami keluar dari rumah, kami membawa nama-Mu. Dan Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami semua. Berkati umat-Mu, terus naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor, apapun yang dilakukan berhasil. Thank you church for your attention. God bless us all. Happy Sunday. Sampai ketemu semuanya dalam keadaan yang jauh lebih baik, jauh lebih sehat, jauh lebih berhikmat in Jesus name.